tentang perpajakan, yang mana ini tugas dari dosen kami. Kami dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak jawabkan. Pertanyaannya teman saya tanyakan dan Bapak jawabkan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang PPh pasal 21? Sebelumnya terima kasih. Saya selaku dari manajemen Pointron mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa UNAS telah berkenan hadir ke sini untuk mewawancara tadi itu bagian masalah perpajakan. Jadi mungkin langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan adik yang baru saja ditanyakan tadi. Masalah mengenai PPh pasal 21. Kalau kami secara pribadi tanya masalah PPh pasal 21 itu sendiri, yang mana kan yang namanya PPh itu kan pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu kan ada berupa berbentuk perseroan, ada berbentuk badan usaha. Maksudnya itu kan kita kalau untuk pribadi itu kita punya penghasilan, terus penghasilan kita itu ada pajaknya dan sudah diatur oleh undang-undang. Seperti badan usaha, seperti jasa, servis, itu kan punya penghasilan. Penghasilan itu sudah diatur undang-undang, ada pajaknya juga. Mungkin yang namanya PPh pasal 21 itu mungkin kewajiban kita sebagai warga negara yang telah menerima pendapatan baik itu bentuk badan usaha maupun perseroan, makanya diwajibkan kena pajak. Lanjut pertanyaannya. Bagaimana Bapak mendapatkan informasi tentang kewajiban pajak? Kalau kewajiban pajak itu sebenarnya harus diedukasi dari sekolah, karena yang namanya wajib pajak itu sudah diatur sama undang-undang. Jadi pendidikan seperti adik seorang mahasiswa nanti bekerja, baik itu punya penghasilan sendiri ataupun punya usaha sendiri, punya pendapatan, nah, itu sudah diatur bahwa diwajibkan untuk mengeluarkan pajak penghasilan itu. Jadi edukasinya itu harus dari kampus, kita harus sadar bahwa kita tuh harus taat pajak, itu aja. Lanjut. Apakah Bapak selalu tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak? Ya, kalau untuk pribadi saya sendiri kan sebagai karyawan di sini, otomatis saya itu memiliki penghasilan. Penghasilan saya ini juga itu dilaporkan terus semenjak SPT perpajakan per tahun yang keluar itu selalu saya laporkan saya bayar. Kalau perusahaan sendiri dia punya manajemen sendiri, pengolahannya sudah pasti sudah taat sama aturan perpajakan. Karena perusahaan kita sendiri ini kan bergerak di bidang presenter dan terdaftar, mempunyai izin usaha yang jelas, mau tidak mau kita secara pribadi harus taat sama aturan yang ada di Indonesia ini. Kalau untuk alasan utama Bapak patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak itu apa ya? Sebagai warga negara kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak tanpa terkecuali karena sudah diatur sama undang-undang. Bagaimana proses laporan pajak? Kalau secara perusahaan itu kan sekarang sudah mudah menurut saya secara pribadi, karena saya melaporkan pajak itu secara individu itu bisa melalui aplikasi dan situs yang sudah disediakan oleh perpajakan, seperti misalnya lapor pajak tahunan itu kan ada situsnya, aku lupa. Pokoknya tiap tahun aku udah terima SPT-nya dan saya harus laporkan. Apakah Bapak menggunakan jasa konsultasi pajak? Tidak, kalau untuk pribadi maupun perusahaan saya sendiri pribadi itu melakukan pembayaran pajak, laporan pajak secara mandiri. Kalau perusahaan memang sudah ada tim keuangannya sendiri. Terus apa saja kesulitan yang Bapak hadapi dalam memenuhi kewajiban pajak? Kalau untuk saat ini rasa saya itu sudah sangat membantu dan mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan pajaknya. Tidak, kalau memang ada kesulitan, mungkin pihak pajak membuka ruang untuk pengajuan atau konsultasi bagi wajib pajak yang ingin mendaftarkan pajak atau ingin melakukan pajak sudah agak baik. Bagaimana
Tantangan apa yang masuk? Tantangan mengatasi tantangan dari pajak ini. Nah, kalau saya secara pribadi pajak itu nggak bisa dijadikan beban karena udah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kalau kita anggap ini tantangan, berarti kita bukan sebagai warga negara yang baik. Apa saran Bapak untuk pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak? Mungkin itu kan urusan pemerintah. Yang jelas pemerintah itu harus berperan aktif, harus bersosialisasi bahwa pajak ini sangat penting bagi pembangunan yang ada di Indonesia, dan kesadaran pajak itu sendiri yang harus kita tanamkan pada diri orang yang punya penghasilan ataupun pada usaha yang punya pendapatan bahwa pajak itu wajib untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Terus pertanyaan terakhir, Ya. apa harapan Bapak terkait sistem perpajakan ini? Kalau sistem perpajakan saat ini menurut saya sudah sangat baik karena saya sendiri mengikuti bahwa pendapatan terbesar di negara kita ini dari pajak, dan alhamdulillah juga saya juga mengikuti kemarin bahwa perpajakan kita tahun ini meningkat. Untuk sistemnya kita ke depan itu biarlah pemerintah sistem pengolahannya gimana nanti, yang jelas warga negara sudah berbuat yang terbaik, melaksanakan kewajibannya, dan negara juga harus melaksanakan kewajibannya menggunakan pajak yang dipungut untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang ada, khususnya seperti itu. Sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu Sama-sama. kepada kami. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Kalau banyak salah kata ataupun salah pemaparan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga kami atas nama manajemen Polytron. Mungkin harapan kami adik-adik hadir sini untuk menambah wawasan bahwa pentingnya kita, khususnya warga negara Indonesia, untuk selalu taat